Hasil drawing babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia disambut dengan beragam reaksi oleh berbagai pihak. Hasil undian itu menempatkan timnas Indonesia ke dalam grup C. Di sana ada tim raksasa langganan Piala Dunia seperti Jepang dan Arab Saudi. Masih ada juga raksasa lainnya seperti Australia. Ada juga nama Bahrain dan China. Hasil undian itu pun menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Ada yang merasa optimis, ada juga yang merasa realistis. Ada juga yang merasa Shin Tae-yong perlu tambahan amunisi pemain diaspora. Untuk itu FB Highlight akan merangkum sejauh mana timnas Indonesia akan bersuara di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 grup C. Pandangan media luar. Banyak pendapat memandang timnas Indonesia tidak akan mampu berbuat banyak. Dalam 10 pertandingan yang akan dijalani, Indonesia diragukan untuk meraih poin dan menempati posisi juru kunci. Hal ini didasarkan penghuni grup C yang diisi 3 negara langganan Piala Dunia. Mereka adalah Jepang, Australia dan Arab Saudi. Namun di balik keraguan itu, Fun Express, salah satu media terkenal Vietnam memandang Indonesia tetap punya peluang. Media Vietnam mengatakan, timnas Indonesia tidak yakin akan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup atau runner-up. Tetapi Fun Express menjelaskan, Indonesia kemungkinan bisa lolos ke round 4 dengan alasan bisa menambah pemain naturalisasi. Pandangan itu adalah pandangan secara nyata tentang persaingan dalam grup C. Media tersebut memandang jatah posisi 1 dan 2 menjadi hal yang tidak mungkin diraih Indonesia karena kemungkinan besar disegel Australia dan Jepang. Begitupun dengan media Amerika Serikat Ben Griffiths. Media tersebut mengatakan, ada perebutan posisi keempat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Media itu meyakini Jepang, Australia, dan Arab Saudi lebih diperhitungkan untuk memperebutkan di posisi atas. Namun untuk Indonesia, China, dan Bahrain, masih ada satu posisi untuk masuk ke round 4. Dan dia tidak meragukan jika Indonesia bisa meraih posisi 4, dengan skuad yang sekarang ini. Akan tetapi, meski kemungkinan lolos ke round 4 itu ada, kita bisa sedikit berkaca pada Thailand dan Vietnam yang sudah merasakan kerasnya perjalanan round 3. Thailand yang dihimpit raksasa Asia hanya mampu meraih 2 kali imbang, 8 kekalahan dari 10 pertandingan. Nasib lebih baik didapat Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Vietnam berhasil merebut 1 kemenangan dari 10 pertandingan. Namun demikian, hasil minor itu tetap menempatkan Vietnam, wakil Asia Tenggara, di dasar klasemen akhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Semua tim adalah yang terbaik. Meski dinobatkan sebagai tim yang terendah di peringkat FIFA. Akan tetapi, semua peserta tidak bisa menganggap timnas Indonesia dipandang sebelah mata. Hal itu disampaikan juga oleh Direktur Federasi Sepak Bola Timnas Jepang JFA. Mereka mengatakan, kesan pertama kami adalah bahwa kami masuk ke dalam grup yang sangat sulit dan menantang. Masakuni Yamamoto juga mengungkapkan Jepang akan mendapatkan tantangan ketika menjadi tamu kontra timnas Indonesia yang kemungkinan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat, dan hal itu menjadi tantangan tersendiri baginya. Tak ada istilah grup neraka. Pernyataan dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha. Dia menekankan tidak ada istilah grup neraka. Ratu Tisha Destria tidak setuju dengan istilah grup neraka yang akan dihadapi timnas Indonesia. Menurutnya, semua lawan pasti sulit dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau kita sudah bertanding di level tersebut, itu tidak ada istilah grup neraka.
Karena pasti semua lawan sulit. Jadi kita harus paham ini sudah bukan kualifikasi babak awal, ini merupakan putaran ketiga. Memang tak ada lawan yang mudah di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Langkah panjang timnas Indonesia menuju mimpi berpartisipasi dalam gelaran paling akbar tersebut jelas membutuhkan perjuangan yang tak main-main. Pertaruhan fisik hingga mental harus dilakukan untuk mewujudkan asa seluruh masyarakat tanah air. Berhadapan dengan Jepang, Australia, hingga Arab Saudi yang sudah menjadi langganan Piala Dunia tentu bukan hal yang sembarangan. Pasukan Merah Putih diwajibkan melakukan persiapan matang untuk bisa menunjukkan bahwa Indonesia tak bisa diremehkan. Mengincar posisi juara dan runner-up grup C bisa dikatakan adalah mimpi yang terlalu tinggi. Lantaran ada Jepang dan Australia yang menjadi dua kubu terkuat di grup ini. Menaklukkan Arab Saudi yang tengah memiliki performa apik juga akan berat. Maka realistis jika sebelumnya Shin Tae-yong menargetkan peringkat keempat. Bahrain dan China PR memang mempunyai peringkat FIFA yang lebih unggul, tetapi kedua tim tersebutlah yang paling mungkin ditumbangkan oleh skuad Garuda. Timnas Indonesia sempat melakukan uji coba dengan tim-tim yang memiliki ranking FIFA berkisar 80-an. Hasilnya, pemain asuhan Shin Tae-yong mampu meraih kemenangan. Maka bukan hal mustahil jika nantinya pasukan Merah Putih bisa menilik celah dan mengalahkan Bahrain maupun China untuk mengamankan tiket putaran keempat lewat babak playoff. Apalagi dengan chemistry para pemain diaspora dengan pemain lokal yang nantinya semakin menguat. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia bisa memberi kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.